Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi SMA 19 Garut, kelas 12 MIPA 1 sampai MIPA 8, dan kelas 12 IPS 3 dan IPS 4. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan bahasan kita tentang reaksi redoks. Tapi di sini kita akan membicarakan tentang memperkirakan berlangsungnya reaksi redoks berdasarkan harga E0 dan deret volta. Baik, kita mulai saja. Yang pertama, kita akan memperkirakan berlangsungnya reaksi redoks berdasarkan harga E0. Di depan, tadi Bapak menunjukkan dua buah gambar, ya satu buah gambar tetapi ada dua fenomena atau dua kejadian. Yang pertama yaitu gambar kalau logam Zn dimasukkan ke dalam larutan CuSO4. Tentu kalian masih ingat ya, ini gambar ini. Yang kedua, gambarnya itu gambar logam Cu atau logam tembaga dimasukkan ke dalam larutan ZnSO4. Ya, seperti yang kita amati, kalau logam Zn dimasukkan ke dalam larutan CuSO4, maka di permukaan logam Zn ini nanti akan timbul endapan Cu yang mula-mula warnanya hitam, nanti lama-kelamaan kalau dibiarkan akan berwarna coklat. Nah, dalam kasus ini kita juga bisa menunjukkan bahwa logam Zn kalau dicelupkan ke dalam larutan CuSO4, reaksi ini berlangsung secara spontan. Minggu lalu kan begitu ya. Nah, tetapi kalau kondisinya dibalikan, yaitu kita mencelupkan logam Cu ke dalam larutan ZnSO4, maka di sini tidak terjadi perubahan apa-apa. Artinya, reaksi antara logam Cu dengan larutan ZnSO4 ini tidak berlangsung secara spontan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Salah satu caranya bisa dijelaskan dengan melihat besarnya harga E0 sel reaksi yang terjadi. Ya. Nah, E0 sel yang terjadi itu kita bisa dihitung atau bisa dicari dengan cara melihat harga E0 masing-masing dari logam ini. Berikut ini adalah data E0 reduksi untuk logam Zn dan logam Cu. Ya. Logam Zn ini memiliki E0 itu negatif 0,76 volt. Logam Cu harga E0-nya sama dengan positif 0,34 volt. Harga-harga ini bisa kita gunakan untuk memperkirakan suatu reaksi bisa berlangsung atau tidak. Bagaimana caranya? Baik, kita simak dulu ya. Yang pertama, Bapak akan menjelaskan untuk kasus logam Zn yang dimasukkan ke dalam larutan CuSO4 ini. Ya. Jadi, pada saat logam Zn ini dimasukkan ke dalam larutan CuSO4, maka logam Zn ini akan mengalami reaksi oksidasi, menghasilkan ion Zn2+, dan melepaskan dua buah elektron. Harga E0-nya, karena E0 reduksinya adalah negatif 0,76 volt, maka E0 oksidasinya sesuai perjanjian kalau reaksinya dibalik, maka harga E0 berubah tanda dari negatif menjadi positif. Bisa dipahami ya? Baik. Nah, kemudian ion Cu2+ yang berasal dari CuSO4, ini mengalami reaksi reduksi, kan begitu ya kemarin. Ya, jadi elektron yang dilepaskan oleh logam Zn nanti diikat oleh ion Cu2+ yang berasal dari CuSO4. Harga E0-nya itu sama dengan harga E0 yang diberikan, karena reaksinya tidak mengalami perubahan. Baik yang atas maupun yang bawah ini merupakan reaksi reduksi. Nah,
Kalau kita jumlahkan persamaan reaksi ini, maka nanti akan diperoleh, ini kita jumlahkan dulu, ini elektronnya kita hapus dulu karena ini ada di ruas yang berbeda. Nah, setelah itu kita jumlahkan, hasilnya seperti ini. Zn ditambah ion Cu2 positif menghasilkan ion Zn2 positif ditambah Cu. E0 selnya kita jumlahkan 0,76 volt ditambah 0,34 volt. Hasilnya positif 1,1 volt. Ini adalah harga E0 sel untuk reaksi logam Zn yang dicelupkan ke dalam larutan CuSO4. Dengan E0 selnya positif ini, reaksi bisa berlangsung secara spontan. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kalau kasusnya kita balik, artinya logam yang dimasukkannya itu adalah logam Cu, yang akan terjadi, reaksi-reaksi akan terjadi adalah seperti ini. Cu secara teoritis ini akan mengalami reaksi oksidasi menghasilkan ion Cu2+ ditambah dengan 2 elektron. E0 selnya, E0-nya ini berubah tanda dari positif 0,34 menjadi negatif 0,34 volt. Karena reaksi ini merupakan reaksi kebalikan dari reaksi yang di atas ini. Ya. Di katoda ini akan berlangsung reaksi reduksi. Jadi ini teorinya seperti ini. Reaksi akan berlangsung reaksi reduksi ion Zn2 positif yang berasal dari ZnSO4. Nanti secara teoritis ini akan menangkap elektron yang dilepaskan oleh oleh logam Cu. Ya. Zn2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Zn dan E0-nya sama dengan negatif 0,76 volt. Kalau kita jumlahkan, maka ini akan diperoleh, ini elektronnya kita coret dulu ya, sama seperti di atas. Akan diperoleh hasil reaksinya Cu ditambah Zn2 positif menghasilkan ion Zn2 positif ditambah logam Zn. E0 selnya kita tinggal jumlahkan, diperolehlah ini negatif 1,10 volt. Ya. Dengan harga E0 sel yang bertanda negatif ini, reaksi ini tidak berlangsung. Ya. Buktinya seperti ini. Di dalam Cu tidak terjadi apa-apa. Baik. Dari kasus ini, apa yang kira-kira dapat kalian simpulkan tentang berlangsungnya reaksi redox? Yang pertama ini diperoleh positif 1,10, yang kedua diperoleh negatif 1,10. Jadi, dari kasus ini, apa kesimpulannya? Kesimpulannya, reaksi redox akan berlangsung spontan apabila harga E0 selnya bertanda positif atau lebih besar daripada 0. Jelas ya? Bisa dipahami ya? Baik. Nah, E0 sel ini juga bisa kita tuliskan menjadi ini. E0 sel sama dengan E katoda dikurangi E anoda. Paham ya? Baik. Supaya lebih paham lagi atau kalian supaya bisa jelas lagi, seperti biasa kita langsung masukkan ke dalam contoh soal. Ya, jadi pemahaman kita coba memperkirakan berlangsungnya suatu reaksi berdasarkan harga E0-nya dari contoh soal berikut. Contoh soalnya ini, tentukan apakah reaksi redox berikut berlangsung spontan atau tidak. Yang pertama, ini 3Fe2+ ditambah 2Al menghasilkan 3Fe ditambah 2Al3+. Diketahui E0Fe-nya negatif 0,44 volt dan E0 untuk Al itu sama dengan negatif 1,66 volt. Reaksi yang kedua, ini 2Ag ditambah ion Cu2 positif menghasilkan 2Ag positif ditambah Cu. Diketahui E0Cu-nya positif 0,34 volt dan E0Ag-nya positif 0,80 volt. Baik, kita selesaikan satu persatu.
Yang pertama, ini kita tulis lagi persamaan reaksinya. Setelah itu, kita tentukan mana yang mengalami reaksi reduksi, mana yang mengalami reaksi oksidasi. Seperti biasa, kita pasang-pasangkan. Ini Fe 2 positif dengan Fe. Begitu ya. Kemudian ini Al dengan Al 3 positif. Dari Fe 2 positif menjadi Fe, ini reaksinya apa? Oksidasi apa reduksi? Oksidasi apa reduksi? Ya, betul. Reduksi. Kenapa? Coba lihat biloknya. Ini biloknya plus 2. Yang ini biloknya 0. Ya, berarti kan dari positif 2 menjadi 0 ini adalah reaksi reduksi. Turun biloknya. Berarti yang ini adalah reaksi reduksi. Di mana terjadinya? Di katoda. Paham ya? Nah, kalau sudah tahu ini reaksi reduksi, tentu yang ini reaksi oksidasi. Jelas ya? Mesti, ini karena kalau reduksi itu selalu berpasangan dengan oksidasi. Yang satu reduksi, pasti yang ini oksidasi. Nah, setelah itu, kita tidak perlu menuliskan persamaan reaksi seperti contoh tadi. Cukup dengan menggunakan persamaan ini, kita bisa menentukan apakah reaksi ini berlangsung atau tidak. E0 sel sama dengan E0 katoda dikurangi E0 anoda. Katodanya ini Fe, kan ini kan ya. Anodanya ini Al. Ini datanya. Untuk Fe negatif 0,44, untuk Al negatif 1,66 volt. Masukkan harganya. Toh, ini untuk Fe negatif 0,44 dikurangi negatif 1,66. Min ketemu min, jadi positif ya. Jadi ini min 0,44 ditambah 1,66 dapat positif 1,22. Ya, ini hasilnya. Ini hasilnya bertanda positif. Kalau bertanda positif, gimana reaksinya? Reaksi bisa berlangsung. Jelas ya? Jelas ya? Oke. Supaya lebih jelas lagi, kita coba nomor 2. Nomor 2 ini reaksinya 2Ag ditambah Cu2 positif menghasilkan 2Ag positif tambah Cu. Kita pasangkan Ag dengan Ag plus. Tuh, ini ya. Kemudian Cu2 plus dengan Cu pasangkan. Tuh. Dari Ag menjadi Ag plus, reaksinya reduksi oksidasi. Semula biloknya 0, ini kan unsur bebas nih, menjadi plus 1. Berarti naik biloknya. Kalau naik, namanya oksidasi. Kalau ini oksidasi, yang ini reduksi. Ya, jadi oksidasi terjadi di anoda, reduksi terjadi di katoda. Jelas ya? Oke, setelah itu masukkanlah ke dalam persamaan yang ini. E0 sel sama dengan E0 katoda dikurangi E0 anoda. Ya, jangan sampai ketukar ya. Bapak melihat kalian waktu kemarin tuh banyak yang ketukar ini. Ya. Baik, katodanya. Katodanya ini adalah Cu2 positif. Cu itu harganya positif 0,34. Anodanya. Anodanya itu adalah Ag. Positif 0,80. Masukkan angka-angka ini ke dalam persamaan tadi. Oh, ini. Positif 0,34 dikurangi positif 0,80. Min ketemu plus, jadi min ya. Nih, positif 0,34 min 0,80. Hasilnya adalah negatif 0,46. Jadi, karena hasilnya negatif 0,46, ini hasilnya seperti ini, maka reaksi ini, bagaimana reaksi ini? Tidak berlangsung secara spontan. Gitu ya. Jadi, reaksi ini tidak berlangsung yang ini. Tapi kalau reaksi yang ini berlangsung. Ya. Jadi begitu, salah satu manfaat kita mengetahui E0 itu, yaitu bisa memperkirakan apakah suatu reaksi bisa berlangsung atau tidak. Jelas ya? Tidak ada masalah ya? Oke, mudah-mudahan kalian bisa jelas ya. Jadi, syarat suatu reaksi berlangsung spontan adalah harga E0-nya harus lebih besar daripada 0 atau positif. Baik, kita lanjutkan. Satu lagi yaitu memperkirakan reaksi redoks berdasarkan deret volta. Nah, ini
Bagaimana sekarang kalau kita tidak mengetahui atau tidak diberikan data harga E0-nya? Apakah kita bisa memperkirakan suatu reaksi redoks itu berlangsung atau tidak? Jawabannya tentu saja bisa. Pakai cara apa? Ya ini tema sekarang itu dengan menggunakan deret volta. Ya. Apa itu deret volta? Ada yang tahu? Deret volta adalah deret logam yang diurutkan berdasarkan kekuatan mereduksi suatu logam terhadap ion logam yang lainnya. Ada yang sudah tahu deret volta itu apa saja? Nah, jadi ini sebelum diketemukan E0 ceritanya itu, ini Alessandro Volta yang kita kenal dengan sel volta itu ya, mengurutkan kekuatan logam itu berdasarkan reaksi reduksinya. Jadi kekuatan reduksinya. Pada saat itu E0 belum ditetapkan. Diperolehlah seperti ini. Ini yang Volta urutkan. Ya. Ada kalium, ada barium, ada kalsium, ini natrium, ini magnesium, aluminium, mangan. Kemudian sini disisipi oleh air, H2O. Kemudian ini ada Zn, ada Cr, ada Fe, ada Cd, ada Co. Ada nikel, ada timah, Sn, kemudian ada Vv, kemudian ini ada hidrogen, kemudian ada Cu, tembaga, kemudian ada Hg, ini air raksa, ya raksa, kemudian ada Ag, ini perak, kemudian ada Vt, ini platina, dan yang terakhir ini ada emas. Bagaimana ketentuan kalau kita menggunakan deret volta? Ini ketentuannya seperti ini. Logam yang di sebelah kiri dapat mereduksi ion logam di sebelah kanannya. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Tadi kan logam Zn kan bisa mereduksi ion Cu2+. Tuh, logam Zn ini posisinya ada di kanan logam Cu. Jadi, logam Zn ini bisa mereduksi ion Cu2 positif. Ngerti ya? Jadi, logam yang di sebelah kiri bisa mereduksi logam yang di sebelah kanannya. Nah, kalau Zn dengan Mn ini tidak bisa, karena Mn ini ada di sebelah kiri Zn. Saya? Oke. Nah, ketentuan yang kedua, tentu saja ini sebagai akibat dari ketentuan pertama. Ini hanya untuk mengingatkan saja. Semakin ke kanan letak logam dalam deret volta, maka semakin mudah untuk direduksi. Jadi semakin ke sini itu semakin mudah untuk direduksi. Bisa dipahami ya? Baik. Nah, ada kalanya kalau di dalam menyelesaikan soal kita itu tidak diberikan deret voltanya. Ya, kalau sekarang mungkin kalian bisa lihat deret voltanya. Nah, untuk memudahkannya biasanya suka diberikan cara namanya jembatan keledai ya. Cara mengingat deret volta ini. Ya, cara mengingatnya seperti ini. Ini yang putih-putih ini, yang putih-putih ini menunjukkan dari unsur ini, ya, yang dikasih putih gitu ya. Ini cara mengingatnya atau jembatan keledainya. Kalau Bapak Kaisar nanti meninggal alam, mana air? Zaman cerita Firaun, cerita dulu. Contoh Nabi Sulaiman pemberantas buta huruf, kurupuk hangus agak pahit, begitu ya. Jadi ini untuk kalau ini diambil K-nya, Bapak ini dari BA-nya barium ya, Kaisar ini diambil CA-nya. Nah, untuk jembatan keledai ini tidak mengikat. Kalau kalian mau kreatif bikin sendiri silahkan ya. Jadi setiap orang punya kreativitas masing-masing. Hanya ini yang dulu pernah disampaikan oleh guru Bapak dulu waktu di SMA seperti ini ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, supaya lebih jelas tentang bagaimana cara memperkirakan reaksi redoks dengan menggunakan deret volta, kita masuk ke dalam contoh soal. Contohnya seperti ini. Dengan mempergunakan deret volta, apakah reaksi berikut dapat berlangsung? Nah, ini. Pertama ini, yang kedua ini. Ya. Kalian kan tidak ingat? Baik, untuk saat ini Bapak kasih tahu deret voltanya. Nah, ini jadi logam Ca bisa nggak mereduksi Fe kan gitu kan? Ini yang ion ini nanti akan menjadi reduksi kan begitu. Ca itu ini. Ca ada di sebelah kiri Fe kan gitu ya. Kata volta, logam yang di sebelah kiri itu mampu mereduksi ion logam yang di sebelah kanannya.
Ini Fe ini ada di kanan Ca atau Ca dari sebelah kiri Fe. Maka reaksi ini bisa berlangsung. Jadi Ca2 positif tambah Fe. Ini reaksinya bisa berlangsung. Jelas ya? Jelas ya? Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau logam tembaga atau Cu dengan Mg? Ini logam Cu apakah bisa mereduksi logam Mg, ion Mg2 positif? Kita lihat, Cu ini ada di sebelah kanan Mg. Ya, ketentuannya logam yang di sebelah kiri bisa mereduksi ion logam yang ada di sebelah kanan. Kalau ini Cu ada di sebelah kanan Mg. Maka dengan demikian ini tidak bisa berlangsung. Biasanya reaksinya seperti ini, ya. Coret seperti ini. Kasih keterangan. Ini tidak bisa berlangsung. Jelas ya? Bisa dipahami ya ini ya? Ya. Baik. Nah, itu saja saya kira yang bisa Bapak sampaikan untuk memperkirakan berlangsungnya reaksi redoks baik berdasarkan harga E0 maupun berdasarkan deret volta. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa kalian langsung di chat atau juga bisa memberikan komentar pada video ini, begitu ya. Untuk latihannya nanti akan Bapak share melalui admin group tentu saja. Nanti admin grup yang akan men-share kepada grup kalian, grup kimia kelas 12 MIPA sesuai dengan kelasnya masing-masing. Untuk kelas 12 IPS mungkin nanti Ibu Siti yang akan mengirimkannya. Baik, itu saja yang perlu Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Sekali lagi, Bapak tidak henti-hentinya berpesan pada kalian, jangan sampai kendur semangat belajarnya, harus tetap kita tingkatkan. Apapun kondisinya, kita harus tetap belajar. Demikian dari Bapak, kurangnya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.